baik sahabat kita tentang sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kita kemarin sudah bicara tentang nasabnya di Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Khattab bin Razak bin Abi bin Ka'ab bin Walid bin Walid bin Bidar Al-Adawi. Al-Adawi ini siapa? Diambil dari kabilahnya. Kabilahnya namanya Adi, dari Adi. Maka dia dikenal dengan Al-Adawi. Kalau Rasulullah itu Al-Hashimiyah, karena kabilahnya dari Hashim. Seorang
lihatnya ada dalam agama ini apa? Dia tidak pernah dia tidak pernah melakukan
Saking kerasnya tuh, Al-Khotob, ayahnya Umar saking kerasnya, sampai akhirnya ada keponakannya yang tidak mau mengikuti sendirinya disiksa olehnya. Nah, di samping Zaid bin Amr bin Nufail ini yang orang-orang di masa jahiliyah yang terjaga dari perilaku jahiliyah, yaitu Waraqah bin Nawfal, orang pendeta Nasrani yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad itu bakal dihina. Kenapa? Karena dia beragama Nasrani. Jadi salah satu orang di Mekah yang beragama Nasrani adalah Waraqah bin Nawfal. Makanya dia bilang, ya, wah, ini yang menemuimu wahai Muhammad, ini adalah malaikat Jibril yang dulu menemui Nabi Musa. Maka seandainya aku masih hidup saat engkau menerima wahyu, saat pengangkatanmu sebagai nabi, maka aku akan berada di garda terdepan dalam pembelaanmu. Tapi sayang, sebelum wahyu berikutnya turun, Waraqah bin Nawfal sudah meninggal. Tapi dia tetap mati dalam agama tauhid. Jadi Nasraninya masih Nasrani yang lurus, yang tidak menganggap Nabi Isa sebagai Tuhan. Kemudian yang ketiga ada Ubaidullah bin Jahash. Ubaidullah juga sebenarnya dia sama dengan Nawfal, yang orang Mekah yang lebih contoh pada Nasrani. Dia menentang penyembahan berhala di Mekah. Ini kan saudara dari Abdullah bin Jahash. Jadi Ubaidullah bin Jahash, kemudian Abdullah bin Jahash, kemudian nanti Rasulullah menikahi saudara mereka berdua ini, Zainab binti Jahash. Ubaidillah ini ketika Nabi diutus dia masuk Islam. Tapi ketika hijrah ke Habasyah ada dua riwayat yang mengatakan. Jadi ketika hijrah ke Habasyah bersama dengan istrinya yaitu yang nanti akan menikahi Rasul, Ummu Habibah, Romlah binti Abu Sufyan. Dia punya istri namanya Romlah binti Abu Sufyan. Ubaidillah ini. Dia Romlah binti Abu Sufyan diperistri oleh Ubaidillah bin Jahash. Lalu keduanya suami istri ini ikut hijrah ke Habasyah pada tahun 5 kenabian. Tapi ternyata di sana pendapat pertama mengatakan Ubaidillah kemudian murtad dari Islam dan masuk ke agama Nasrani. Ya, sampai dia matinya, dia pengikut agama Nasrani. Sampai istrinya tidak mau mengikuti Romlah binti Abu Sufyan tidak mau mengikuti suaminya. Dia tetap dalam memegang Islam sampai suaminya meninggal. Ini riwayat pertama katakan, tapi riwayat kedua ada mengatakan juga tidak
tidak sampai murtad, dia tetap dalam keadaan Islam. Makanya, tapi meninggal di sana, sehingga akhirnya istrinya ini menjadi janda dan kemudian nanti dinikahi oleh Rasulullah SAW. Jadi sebagai bentuk penghargaan Rasul kepada Romlah yang tetap komit dalam keislamannya meskipun suaminya ya kalau mengambil pendapat pertama murtad, dia tidak ikut-ikutan suaminya. Nah, maka Rasulullah memberikan istilahnya kehormatan dan menikahi Romlah binti Abu Sufyan. Maka dia salah satu ummahatul mukminin, ibunya orang beriman. Nah, inilah diantara orang-orang yang orang Mekah yang tidak pernah mengikuti perilaku jahiliyah. Nah, salah satunya adalah Zaid bin Amr bin Nufail, yaitu sepupunya Umar bin Khattab. Sampai harus disiksa oleh pamannya, yaitu ayahnya Umar Khattab. Kemudian keberanian Umar dan kesalahan Umar itu terlihat apa? Dia selalu jadi duta Quraisy dalam sebagai juru rutin. Setiap kali Quraisy ada masalah dengan suku-suku yang lain, apakah itu bahkan sampai berperang konflik antara suku Quraisy dengan yang lain, maka yang biasa dikirim itu Umar bin Khattab. Jadi Umar termasuk diplomat juga, menunjukkan kecerdasannya, keberaniannya. Dan secara umum kabilahnya itu Bani Adi. Misalnya kalau diutus oleh Quraisy untuk urusan menyelesaikan masalah Quraisy dengan suku yang lain, maka Bani Adi. Nah, di antaranya itu dituliskan oleh Umar bin Khattab. Termasuk juga ketika ada orang yang berani menantang Quraisy, ya Umar yang suruh maju. Jadi Umar sudah terlatih. Karena Umar juga posturnya tinggi sekali. Nah, ini bukti kecerdasan dan keberanian Umar. Yang kedua, tidak banyak orang di Mekah yang bisa baca tulis. Banyak. Bahkan beberapa tidak semua sahabat Nabi kemudian bisa baca tulis. Nah, di antara sahabat Nabi yang bisa baca tulis, ya Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib yang terkenal ya. Dan salah satunya juga Umar bin. Dia orang dulu tak begitu perhatian tentang baca tulis. Tetapi Umar di antara orang yang sedikit itu. Jadi dari kecil Umar sudah bisa baca tulis. Masuk kita Nabi kita Muhammad SAW, kita bisa baca tulis. Nah, tentu ada hikmahnya karena dia semakin orang tidak menuduh bahwa Quran itu bukan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di Umar ditunjukkan kecerdasannya gitu. Dia termasuk orang yang dari kecil sudah bisa baca tulis. Kayak Nabi ketika bicara tentang bulan, beliau mengatakan inna qaumun ummiyun. Kami ini kaum yang ummi. Tidak bisa la naktub wala nahsub. Tidak bisa baca, tidak bisa ngitung, tidak bisa nulis. Nabi mengatakan demikian. Terus secara umum itu ummiyun. Jadi bukan hanya Nabi sebenarnya, tetapi juga secara umum. Ketika itu orang-orang Mekah, termasuk nanti orang-orang Madinah, gitu. Itu memang begitu. Tidak banyak yang bisa baca tulis. Dia bicara tentang penentuan bulan Hijriah, kan Nabi mengatakan demikian. Kami ini adalah kaum yang ummi, tidak bisa nulis, tidak bisa baca, tidak bisa ngitung. Maka asyarul hakada wa hakada. Bulan itu segini dan segini. Sampai beliau berdasar dengan jarinya, bulan itu 29 atau 30 hari. Maka kalau bisa terlihat, maka dia berarti hanya sampai 29. Kalau misalnya mendung, maka dia jadi 30 hari. Jadi itu yang menyebabkan
salah satunya ilah kenapa di masa Nabi pakai ruqyatul hilal, karena belum banyak orang yang bisa baca tulis. Maka diambillah metode paling mudah dalam penentuan bulan, yaitu dengan cara ruqyatul hilal. Jadi secara umum sekali lagi tidak banyak orang yang bisa baca tulis di masa itu. Nah, ini tentang keberanian semua di antara contohnya seperti itu. Nah, sementara riwayat yang masyhur yang sering sampai kepada kita dari saya kecil itu ya, tentang Umar mengubur hidup anaknya, mengubur hidup anak perempuan. Ini riwayat ini masih diperselisihkan. Nanti ketika kita bicara tentang istilah dalam Umar kayaknya yang nyambung gitu. Nah, Umar sebelum keislaman itu pertama dia yang paling membela kepada agama berhala. Luar biasa pembelanya kepada agama berhala. Dia yakin banget dengan agamanya, dengan penyembahannya kepada berhala. Luar biasa. Makanya nanti ada seseorang yang pernah mengatakan gitu. Ketika ada seseorang mengatakan Umar, nah ini jadi ada seorang bernama Laila binti Hasma. Ketika dia mau hijrah ke Habasyah, dia kepergok Umar. Wah, dia udah takut banget, pasti dia gagal hijrah. Tapi kemudian terjadi dialog antara Umar dengan Laila ini. Kata Umar, apakah kalian mau pergi meninggalkan kami? Di suara ada rasa sedih ketika melihat orang-orang Mekah mau meninggalkan Mekah ketika itu. Ya, orang-orang Mekah yang sudah masuk Islam. Ya. Maka Umar bertanya demikian, apakah kalian mau pergi meninggalkan kami? Maka kata Laila ini, ya, sahabat wanita ini, ya, kalian telah menindas kami dan berbuat sewenang-wenang. Kami akan pergi ke negeri Allah Habasyah sampai Allah memberikan jalan keluar kepada kami. Maka apa yang tadi itu ketakutan ini bakal gagal berangkat. Ternyata apa kata Umar? Semoga Allah menyertai kalian. Jadi justru dilepas oleh Umar. Tadi dia berpikir dia akan ditawan oleh Umar, ketahuan mau pergi dari Mekah. Tapi kata Umar, semoga Allah menyertai kalian, ya semoga kalian senantiasa dalam penjagaan Allah. Fi amanillah. Seperti itu. Dia kaget saat dilepas oleh Umar, bahkan dibawa oleh Umar gitu. Nah begitu dia ketemu dengan suaminya, dia cerita. Kata suaminya, kemana kamu? Lama banget gitu. Wah, saya kepergok Umar. Loh, kok bisa lolos? Nggak tahu juga tuh kenapa Umar bisa membiarkan saya pergi. Aku melihat ada rasa kesedihan pada dirinya saat aku mengatakan kepadanya kami mau pergi. Dan bahkan dia bertanya begini dan begini. Ada sisi kelembutan seorang Umar bin Khattab kata Laila ini. Lalu apa kata suaminya? Kata suaminya, kamu berharap Umar masuk Islam? Enggak mungkin. Enggak mungkin Umar masuk Islam. Kenapa orang itu? Kenapa dia bilang begitu? Ya, kata Laila, seperti ada rasa pesimis dalam diri suamiku akan masuk Islamnya Umar. Kenapa? Karena orang tahu luar biasa. Pembelaannya kepada agama berhala luar biasa. Sesuai nggak mungkin. Ditambah lagi musuh Islam luar biasa. Makanya orang tak yakin Umar itu masuk Islam. Kebayang. Ya, jadi orang yang begitu keras terhadap Islam, ya, permusuhannya dan membela banget kepada agama nenek moyangnya, gitu. Sehingga orang nggak yakin Umar itu bisa masuk Islam. Tapi ternyata bagi Allah nggak ada yang mungkin. Ada yang tidak mungkin, ada yang tidak mungkin. Bisa mungkin. Dan itu terjadi pada Umar bin Khattab. Dia orang pesimis lah. Orang seperti Umar bisa masuk Islam. Itu bisa juga kita mendapati di masa kita saat ini. Kayaknya nggak mungkin. Nggak mungkin. Tapi ternyata Allah membalikan prediksi kita. Keyakinan kita tentang seseorang. Justru ketika dia masuk Islam menjadi luar biasa Islam. Nah ini kondisi Umar.
sebelum dia masuk Islam. Jadi betapa begitu membela agama berhalanya dan keras urusan tentang Islam. Tapi pada akhirnya Allah berikan hidayah kepada umat. Nah, kita lihat di sini istri dan anak Umar bin Khattab. Yang pertama, Umar menikahi seorang wanita Quraisy namanya Zainab binti Maz'un bin Habib bin Wahab bin Muzara bin Jama' al-Quraisyiyah. Jadi Zainab binti Maz'un ini adalah saudara dari sahabat mulia Utsman bin Maz'un. Nah, ini dinikahi Umar ketika masih jadi jahiliyah. Maka dari pernikahan istri pertama ini kemudian Umar memiliki 3 anak. Pertama Abdullah bin Umar. Jadi Abdullah bin Umar, sahabat mulia Abdullah bin Umar, sahabat yang sangat mirip dengan Rasulullah dari sisi amaliyahnya. Jadi kalau Rasulullah melakukan begini di tempat ini, pasti Abdullah bin Umar kalau lewat itu begitu. Ya, sebagaimana dia melihat Rasulullah. Nah, yang kedua anaknya dari pernikahan ini Abdurrahman al-Akbar. Dan yang ketiga Ummul Mukminin Hafsah binti Umar bin Khattab. Jadi ada 3 putra putrinya dari istrinya bernama Zainab binti Maz'un. Abdullah bin Umar, Abdurrahman al-Akbar, Hafsah. Kemudian yang kedua Ummu Kulsum binti Amir bin Jarul al-Khuzaiyah. Nah, kalau ini bukan suku Quraisy, istri keduanya. Punya anak 2 namanya Ubaidillah bin Umar dan Zaid al-Asqar. Tapi kemudian istri keduanya ini diceraikan oleh Umar. Kenapa? Karena masih dalam keadaan kafir. Di asalnya tidak diceraikan, baru diceraikan oleh Umar ketika perjanjian Hudaybiyah. Kenapa? Karena ketika itu turun ayat yang mengatakan dalam surat Al-Mumtahanah, la hukna illal lahum wa la hum yahillu lahum. Jadi wanita-wanita mukminah itu tidak halal bagi laki-laki kafir. Begitu juga mereka laki-laki kafir tidak halal bagi wanita beriman. Maka setelah turun ayat ini, kemudian Umar menceraikan istrinya yang masih kafir. Itu namanya Ummu Kulsum. Walaupun punya anak ya 2 tadi Ubaidillah bin Umar dan Zaid al-Asqar. Kemudian yang ketiga istrinya bernama Qaribah binti Abu Umayyah al-Makhzumiyah. Ini orang Quraisy dari Bani Makhzum, saudara kandungnya istri Rasul yang lain yaitu Ummu Salamah. Rasul punya istri namanya Ummu Salamah binti Abu Umayyah al-Makhzumiyah, dan dia punya saudara namanya Qaribah binti Abu Umayyah al-Makhzumiyah. Ini menjadi istrinya Umar. Dari pernikahan ini tidak memiliki anak, karena dalam keadaan kafir maka dia diceraikan oleh Umar. Di beberapa istrinya masih kafir diceraikan. Kemudian dia dinikahi oleh sahabat Nabi nanti setelah dia masuk Islam. Kemudian nanti masuk Islam. Pada akhir masuk Islam kemudian dinikahi oleh Abdurrahman bin Abu Bakar, anaknya Abu Bakar Siddiq. Kemudian yang keempat Ummu Hakim binti Haris bin Hisham al-Makhzumiyah. Hakim. Nah, ini juga dari Bani Makhzum, isinya orang Quraisy juga. Punya anak 1 namanya Hakim. Kemudian yang kelima Jamilah binti Sabit bin Aqra al-Ausi al-Ansari, orang Ansor, orang Madinah isinya ini. Saudaranya dari sahabat mulia Asim bin Sabit. Bin Sabit kalau masih ingat adalah sahabat yang matinya dipenggal kepalanya pada peristiwa Bir Maunah. Di peristiwa pembantaian sahabat Nabi oleh suku-suku yang datang ke Madinah minta digeledahi, tapi sampai sana dibunuh oleh mereka. Yang salah
Ketika itu misi itu bukan Bir Maunah, sebelumnya Ar-Raji namanya. Ya, Ar-Raji. Dua peristiwa ini sama, Ar-Raji dan Bir Maunah sama. Pembantaian sahabat Nabi. Ya, cuman kalau Ar-Raji sekitar 6 sampai 10 sahabat yang dibunuh. Tapi kalau Bir Maunah sampai 70 ya. Nah, ketika peristiwa Ar-Raji ini sahabat yang dikirim Rasul dipimpin oleh sahabat Asim bin Sabit. Asim dibunuh, kepalanya dipenggal. Dan ketika jasadnya mau diambil, Allah menjaga Asim bin Sabit jasadnya yang sudah meninggal dunia. Saat mau diambil, kemudian ada lebah yang menghalangi orang-orang yang ingin mengambil jasadnya Asim bin Sabit. Ngapain ambil jasadnya Asim bin Sabit? Mau dijual. Jadi sudah mati saja mau dijual. Karena apa? Ada seorang wanita yang dendam dengan Asim bin Sabit dalam perang Badar karena suaminya anaknya mati di tangan Asim bin Sabit dan dia pernah bersumpah, saya akan minum darah dari batok kepala orang yang membunuh suami dan anak saya. Maka orang yang membunuh Asim bin Sabit ini ingat itu, wah ini kalau dijual enak juga ini, dapat duit. Maka setelah mereka meninggalkan Asim, setelah menunggu kepala dipenggal, kemudian mereka teringat dengan wanita ini, maka balik lagi mau diambil itu jasad yang mau dijual. Tapi saat mau diambil, kemudian tidak bisa karena ketika itu dikelilingi oleh lebah. Lalu mereka pergi lagi. Nantilah tunggu lebah itu pergi. Saat mereka kembali lagi, jenazah dari Asim bin Sabit sudah tidak ada. Ya. Nah inilah makanya Umar pernah mendengar Asim bin Sabit mengatakan begini, ya Allah jaga jasad saya jangan sampai disentuh oleh orang kafir, oleh orang musyrik. Dan ternyata Allah mengabulkan saat dia sudah syahid dibunuh, saat mau diambil justru Allah jaga Asim bin Sabit jasadnya. Itu kekuatan doa. Jadi kalau doa kita benar-benar tulus, serius, ya, apa yang kita inginkan pasti Allah. Bagaimana Asim bin Sabit. Nah, punya anak namanya Asim. Anak namanya Asim. Jadi kemudian diceraikan oleh Umar, kemudian dinikahi oleh Abdurrahman bin Yazid. Nah, ini Asim inilah nanti yang akan menurunkan Umar bin Abdul Aziz. Kita masih ingat kisah masyhurnya saat Umar bin Khalifah, Umar bin Khalifah saat dia berusukan malam hari, dia mendengar dialog seorang anak perempuan dengan ibunya yang ingin mencampur susu dengan air yang banyak. Tapi anaknya menghalangi dan dialog itu didengar oleh Umar bin Khattab. Lalu Umar kembali dan kemudian besok paginya memerintahkan anaknya Asim untuk melamar wanita tadi. Maka dilamarlah. Kemudian pernikahannya punya anak perempuan namanya Ummu Asim. Nah, nanti menikah Ummu Asim punya anak Umar bin Abdul Aziz. Jadi ini yang kelima, istri yang Umar bin Khattab. Yang keenam, Atikah binti Zaid bin Amr bin Nufail, saudari dari Said bin Zaid tadi. Ya, sepupunya Umar bin Khattab. Di Atikah binti Zaid, ya, sebelumnya dinikahi oleh anaknya Abu Bakar As-Siddiq. Tapi karena ini pernah saya sampaikan, keduanya saling mencintai luar biasa. Saking cintanya, saking tidak mau berpisah, saking ingin bermesraan terus, ya, sampai-sampai Abdullah ya, itu kemudian tidak sampai ketinggalan sholat. Jadi tidak sampai sholat berjamaah. Saking pengen berdua dengan istrinya, sehingga Abu Bakar ayahnya marah, lalu memerintahkan kepada anaknya untuk bercerai dengan istrinya, yaitu Atikah binti Zaid. Maka berpisahlah keduanya bercerai. Setelah berpisah keduanya bersedih. Abu Bakar melihat kasihan dengan anaknya. Setelah berpisah dengan Zaid dengan Atikah, malah jadi dia murung. Akhirnya dia pun membolehkan anaknya untuk merujuk dengan Atikah binti
Zaid. Kalau itu keduanya menikah lagi, ya. Lalu setelah itu jadi benar, artinya tidak seperti sebelumnya. Sampai akhirnya dia mati syahid. Suaminya ini mati, anaknya bukan mati syahid. Kemudian menjagalah Atikah. Atikah binti Zaid bersumpah setelah suaminya wafat, saya tidak akan menikah lagi dengan siapa. Beberapa laki-laki datang melamarnya, semuanya ditolak. Semua ditolak. Sampai di masa Umar bin Khattab, Umar bin Khalifah, Umar datang melamarnya. Nah, kali ini dia Umar. Dia konsultasi dan saya pernah sumpah begini. Dia sudah batalkan sumpahnya, bayar kafar, lalu kamu terima lamaran Umar. Maka diterimalah lamaran Umar bin Khattab dan menikahlah Atikah bin Zaid dengan Umar bin Khattab. Punya anak namanya satu, Iyad. Nanti Umar meninggal dunia dinikahi oleh sahabat Zubair bin Awam. Zubair bin Awam syahid, meninggal dunia, lalu dia menjadi janda lagi, kemudian mau dilamar oleh Ali bin Abi Thalib, tapi sama Atikah ditolak. Dia nggak mau nikah lagi. Cukup yang terakhir Zubair bin Awam. Dan terakhir istri Umar adalah Ummu Kulsum bin Ali bin Abi Thalib, yaitu cucunya Rasulullah. Jadi Ali dengan pernikahannya dengan Fatimah, di samping Hasan dan Husain punya putri namanya Ummu Kulsum dan Zainab, 4 ya. Bahkan ada yang mengatakan 5. Tapi perempuannya 2, Ummu Kulsum sama Zainab. Jadi ketika itu Umar di akhir